Tes, baik. Terima kasih semuanya. Selamat datang di eksibisi debat KDMI 2022. Kita akan mendebatkan mosi Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis dengan konteks informasi. Spesialis didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan khusus dan skill terkait pekerjaan tertentu di area ilmu tersebut. Tanpa berlama-lama, saya panggil pembicara satu, pemerintah pembuka, untuk memulai perdebatan. Baik, berikan saya waktu 30 detik untuk men-set timer. Baiklah, pidato akan saya mulai dalam baik, sebelum saya memulai pidato, preferensi interupsi melalui kolom chat. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kita masuk ke dalam argumentasi, ada beberapa karakteristik yang perlu dipahami oleh tim oposisi dalam perdebatan kali ini. Ada 3 layer karakteristik. Pertama, apa yang dimaksud dengan karir spesialis? Karir spesialis merupakan sebuah karir di mana ada spesifikasi tertentu dari sebuah pekerjaan. Contoh, misalkan dokter dengan adanya spesialis penyakit tertentu seperti paru-paru, jantung, dan yang lainnya, maupun spesialis di bidang teknologi, seperti adanya spesialis sosial media, spesialis marketing, maupun di bidang seni seperti adanya spesialis bidang lukisan, atau berbagai bentuk spesialisasi di dalam karir lainnya. B, karakterisasi daripada dunia kerja yang eksis di status quo saat ini, di mana dunia kerja adalah dunia yang dinamis, di mana tuntutan sangat berubah-ubah. Kita mengetahui bahwa globalisasi, mobilisasi massa, maupun teknologi telah mendorong manusia masuk ke dalam dunia pekerjaan yang pada akhirnya lebih dinamis atau lebih berubah-ubah. Pada tahun ini, mungkin kita membutuhkan seseorang untuk menjaga satu loker tertentu, tapi mungkin di tahun depan kita tidak lagi membutuhkannya. Begitu pula, jika di tahun ini mungkin kita membutuhkan spesialis sosial media, di tahun depan mungkin kita butuh orang yang memiliki lebih banyak skill dibandingkan dengan hanya pada spesifikasi tertentu untuk menjalankan lebih banyak lagi operasionalisasi sistem. Yang ketiga, pada saat ini, dengan adanya dorongan dunia kerja yang lebih dinamis dan juga berubah-ubah, manusia atau orang yang dipersiapkan untuk karir, baik itu pelajar ataupun manusia produktif dan juga dewasa, pada saat ini sudah mulai dipersiapkan untuk open-minded dan juga lebih terbuka terhadap banyak hal. Hal ini bukan hanya didorong oleh naturalnya dunia kita, tetapi bahkan didorong oleh institusi pendidikan. Kita bisa melihat bagaimana Nadiem Makarim mendorong semua anak, tidak peduli apakah dia berkuliah di eksakta maupun sosial, ikut dalam program Kampus Merdeka, bahkan ada program lintas kampus yang membuat kita memiliki banyak sekali spesifikasi keahlian. Bukan hanya itu, kita selalu didorong di dalam narasi untuk memiliki banyak skill dan tidak hanya terspesifik atau program pada satu spesifikasi tertentu. Kedua, stance kami pada perdebatan ini sangat jelas. Kami tidak akan menghapus atau kami tidak akan mengatakan tidak pada orang yang memiliki karir spesialis, atau kami tidak akan menghapus secara gamblang karir spesialis ini. Kami hanya menyesali bentuk glorifikasi yang dilakukan terhadap karir spesialis. Layer kedua, apa bentuk glorifikasi daripada karir spesialis itu sendiri? Glorifikasi yang bisa ada di masyarakat adalah bentuk pengagung-agungan, sehingga baik itu masyarakat yang berupa komponen pencari kerja ataupun daripada dunia pekerjaan itu sendiri, pada akhirnya menjadikan karir spesialis sebagai standarisasi ketika mereka ingin mencari atau membuka lowongan pekerjaan. Atau yang B, ini juga merupakan suatu standar yang akhirnya men-set sebuah kompetisi di dalam masyarakat. Ketika kita ingin mencari pekerjaan, maka sebaiknya Anda harus memiliki spesifikasi tertentu. Kami akan jelaskan di bagian argumen kenapa pada akhirnya ini buruk. Saya memiliki 3 argumen dalam perdebatan kali ini dan 1 kasus comparison yang akan saya hubungkan dengan tim oposisi. Kita masuk ke dalam kasus pertama. Mengapa glorifikasi ini menjadi problematik? Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa bentuk spesifikasi sangat problematik karena ketika Anda menginginkan adanya spesifikasi terhadap suatu hal, maka ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang privilege atau pada umumnya membutuhkan suatu privilege tertentu. Ada 2 layer dalam penjelasan kali ini.
ketika Anda ingin masuk ke dalam suatu karir spesialis, maka Anda harus mempersiapkan diri dengan pendidikan khusus, yang dimana tidak semua institusi pendidikan atau lembaga persiapan karir memiliki hal ini pada status quo. Dan yang kedua, Anda harus memiliki dana yang lebih. Jelas, karena ketika Anda ingin memiliki spesifikasi karir, harus melibatkan fasilitas yang lebih banyak, ahli yang lebih kompeten, dan juga pengetahuan yang lebih luas, sehingga Anda harus membayar banyak. Ini tidak adil ketika diglorifikasi, dalam artian mengenai seluruh lapisan masyarakat, karena tidak semua masyarakat pada akhirnya memiliki privilege untuk membiayai dirinya pada jenjang karir yang lebih tinggi. Contoh, tidak semua dokter memiliki uang untuk menjadi spesialis paru, begitu juga dengan anak-anak IT, tidak semuanya punya waktu ataupun memiliki uang untuk melakukan hal tersebut. At the best case, apabila memang pada akhirnya Anda berhasil untuk mengambil spesialis tersebut, ini akan menjadi lebih buruk karena telah kami jelaskan bahwa dunia pekerjaan sedinamis itu. Bayangkan ketika pada akhirnya spesifikasi Anda tidak berguna atau di masa depan tidak lagi terpakai oleh dunia pekerjaan yang saat ini, sementara orang tua Anda telah berkorban banyak untuk hal tersebut, dan ini akan menjadi lebih tertekan bagi orang yang mengambil spesifikasi ini. Argumentasi yang kedua, mengapa ini buruk bagi dunia karir atau dunia kerja itu sendiri? Ada 3 layer penjelasan dalam argumentasi ini. Pertama, ini buruk pada akhirnya bagi dunia kerja yang sangat dinamis. Kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia kerja yang penuh dengan era disrupsi, di mana bisa saja berubah dari 1 tahun ke tahun berikutnya dalam periode yang sangat singkat Dewan Juri yang terhormat. Hal ini buruk ketika kita memiliki spesifikasi tertentu, karena pada akhirnya kita tidak memiliki skill yang lebih banyak. Kita stuck pada satu skill dan juga dengan pengembangan skill tersebut. Sehingga ketika di dunia masa depan skill kita tidak lagi terpakai dan orang-orang lebih membutuhkan skill tertentu, ini akan membuat para pencari kerja menjadi stuck dan tidak dapat mengembangkan karirnya atau tidak dapat mencari kerja. B, bahkan kenapa ini buruk bagi dunia perkantoran atau dunia pekerjaan startup atau dunia apapun yang membutuhkan karir. Kita mengetahui bahwa ini akan buruk bagi kompetisi di dalam dunia kerja itu sendiri. Karena orang-orang yang menerima pekerjaan pada akhirnya akan menaikkan standar. Mereka hanya akan menerima orang-orang dengan kurikulum vitae yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka minta. Karena tidak menutup kemungkinan orang-orang yang tidak memiliki spesifikasi tersebut memiliki pengetahuan yang luas lebih daripada itu. Contoh, ketika suatu perusahaan meminta, kami hanya akan menerima orang-orang yang telah memiliki sertifikat spesifikasi daripada sosial media. Mereka tidak mengetahui di luar sana banyak orang yang mungkin tidak mengikuti kursus khusus atau pendidikan khusus yang juga memiliki kemampuan yang lebih luar biasa daripada orang yang memiliki pendidikan tersebut. Sehingga ini akan membuat suatu perusahaan tidak berkembang, kualitas orang yang mereka serap pada akhirnya akan menjadi minor karena hanya menjaring beberapa orang dan tidak ada kompetisi di dalamnya, sehingga hal ini tidak berkembang. Yang ketiga, worst case, even if pada akhirnya, ya di sisi kami mungkin beberapa orang menjadi tidak memiliki spesifikasi dan semua orang akan menjadi tergeneralisir, ini lebih baik dibandingkan daripada semua orang pada akhirnya akan kesulitan untuk mencari lowongan pekerjaan Dewan Juri yang terhormat. Karena perusahaan ataupun berbagai bentuk penyedia karir pada akhirnya telah menaikkan standar daripada pekerjaan mereka atau standar daripada penerimaan karyawan-karyawan mereka, sehingga orang-orang yang memiliki generalisasi karir tidak akan bisa masuk ke dalam lowongan tersebut. Sementara itu, kami sudah menyampaikan bahwa tidak semua orang seprivilege itu untuk pada akhirnya memiliki spesifikasi karir tertentu, karena spesifikasi karir butuh dana, butuh tempat akses yang lebih banyak, sementara akses untuk hal ini tidaklah merata. Bangga menjadi pemerintah pembuka. Baik, terima kasih pembicara pertama pemerintah pembuka. Berikutnya saya panggil pembicara 1 oposisi pembuka untuk memberi respon dan argumentasi. Halo, tes. Apakah saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, baik. Saya akan memulai perdebatan saya dalam 3, 2, 1. Spesialis adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dalam sebuah konsentrasi bisnis maupun konsentrasi usaha. Seperti misalnya konsentrasi bidang dalam hal medis, dalam hal kosmetik atau perhiasan, dan juga dalam hal hubungan psikologis dan sebagainya. Kami merasa di status quo
spesialis masih sangat diperlukan, sehingga kami merasa glorifikasi terhadap spesialis sangatlah penting. Kami akan membuktikan bahwa di status quo sekarang, spesialis sangatlah penting untuk ada dan tetap menjadi patokan ataupun acuan di mana orang dalam mengambil informasi ataupun mempercayai sebuah informasi tersebut. Adapun 2 poin klarifikasi yang akan disampaikan oleh oposisi pembuka sebelum kami melanjutkan ke poin substantif argumentasi kami. Pertama, kami merasa di kubu oposisi glorifikasi spesialis tidak serta-merta menjadikan generalis sebagai hal yang tidak penting atau pada nantinya akan hilang. Glorifikasi spesialis di kubu oposisi pembuka adalah dukungan ataupun pacuan sehingga orang-orang dapat tetap mengetahui bahwa spesialis adalah hal yang sangat penting, ataupun orang-orang akan tetap beranggapan bahwa spesialis merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Namun dalam hal ini, generalis ataupun orang-orang dengan pekerjaan umum masih tetap dapat melakukan pekerjaannya di bidang-bidang umum lainnya, seperti dalam hal administrasi dan sebagainya. Oleh karena itu, hal-hal yang sudah dikhususkan kepada generalis tidak mungkin akan dialihgantikan oleh spesialis. Yang kedua, kami merasa bahwa proposisi sangat khawatir terhadap terjadinya perpindahan antara pekerjaan yang dilakukan oleh generalis ini menjadi spesialis. Kami merasa itu tidak mungkin terjadi karena ketika seseorang menjadi spesialis, umumnya spesialis juga memiliki tarif yang lebih tinggi sehingga perusahaan akan secara rasional mengkalkulasi apakah dibutuhkan spesialis untuk mengerjakan pekerjaan tersebut atau mereka dapat menggunakan generalis untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sebelum masuk ke dalam poin substantif, satu respon terhadap kasus pemerintah pembuka. Mereka menyatakan bahwa lapangan kerja akan menjadi terbatas ketika glorifikasi spesialis tersebut terus dilakukan. 3 respon terhadap kasus proposisi pembuka. Pertama, kami merasa kasus ini tidaklah eksklusif di kubu oposisi saja. Karena di kubu pemerintah, hal seperti lapangan kerja yang semakin terbatas juga akan terjadi kepada masyarakat bukan hanya dikarenakan oleh masalah spesialisasi, tapi juga masalah seperti ras, kemudian masalah seperti kaum privilege dan sebagainya, juga akan membuat lapangan kerja menjadi terbatas kepada sekelompok individu lainnya. Yang kedua, kami merasa bahwa spesialisasi tidak akan membuat lapangan kerja menjadi terbatas serta-merta karena glorifikasi tersebut, karena pada dasarnya pekerjaan yang membutuhkan generalis akan tetap ada, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, seperti pekerjaan administrasi, konsul, dan sebagainya yang tetap membutuhkan generalis, sehingga pekerjaan tersebut akan tetap ada dan tidak akan dialihgantikan oleh spesialisasi. Yang ketiga, kami merasa bahwa argumen distorsi yang dibawa oleh tim pemerintah merupakan argumen yang menguntungkan tim oposisi. Kami merasa ketika distorsi terjadi akibat perubahan ekonomi, maka peran yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara pada umumnya adalah orang-orang yang sangat ahli dalam bidang tersebut dalam memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman dan ekspertis masing-masing, seperti pakar statistika untuk melihat prediksi dari perekonomian dalam masa mendatang, kemudian ilmuwan-ilmuwan dalam memprediksi dan juga menganalisis masalah kesehatan dan sebagainya. Kami merasa hal ini membutuhkan banyak spesialis dibandingkan para generalis, sehingga kami merasa glorifikasi terhadap spesialis harus tetap ada, sehingga orang tetap akan mempunyai keinginan untuk melanjutkan dan juga memperoleh gelar spesialis tersebut. Adapun argumen yang akan saya sampaikan pada debat ini adalah mengapa spesialisasi itu sangat penting. Kami merasa di status quo konteks perdebatan ini terjadi di dunia di mana orang-orang sudah dapat memperoleh informasi secara bebas melalui sosial media dan juga hal lainnya. Kami merasa spesialisasi ini menjadi penting karena ketika orang-orang dengan maraknya dapat mendapatkan informasi tentang suatu hal dari satu
tempat dan lainnya melalui media sosial dan lainnya, kami merasa bahwa orang-orang juga dapat ikut serta dalam memberikan informasi yang mereka anggap benar ke dalam media sosial tersebut, sehingga orang-orang akan sangat gampang mengklaim bahwasannya mereka mengetahui tentang suatu permasalahan tersebut. Kami merasa ini sangat problematik, karena ini akan menjadi suatu delusi dan juga informasi yang salah guna dan salah tangkap yang dapat dipercaya oleh orang-orang secara begitu saja tanpa melalui proses analisa. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat buruk di kubu pemerintah apabila glorifikasi terhadap spesialis menjadi sesuatu yang disesalkan dan orang-orang menentang adanya kepentingan daripada spesialis ini sendiri. Apa perbandingan di kubu oposisi? Ketika kita mengglorifikasi spesialis, orang-orang masih akan menganggap bahwa argumen ataupun opini yang harus dipertimbangkan adalah opini yang memiliki analisis yang jelas dan juga diberikan oleh spesialis yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga memiliki suatu kredibilitas yang dapat dipercaya oleh publik. Kami merasa ini sangat penting untuk menghilangkan distorsi yang terjadi di media sosial tentang argumen-argumen yang menurut kami tidak memiliki sebuah saintifik ataupun bobot dalam memberikan analisis tersebut. Sehingga ini merupakan opini daripada oposisi pembuka, dan kami bangga untuk menentang mosi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara satu oposisi pembuka. Berikutnya saya panggil pembicara kedua pemerintah pembuka untuk melanjutkan kasus. Cek apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, berikan saya waktu beberapa detik untuk menyiapkan timer. Dan preferensi interupsi saya, jika ingin memberikan interupsi, langsung untuk menyalakan mikrofon, karena saya mungkin tidak akan membaca kolom chat. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Beberapa hal yang mungkin bisa kita luruskan sebelum masuk kepada beberapa argumen, dan saya juga akan membahas bagaimana tim oposisi tidak bisa menang dalam perdebatan kali ini. Hal yang pertama yang penting untuk dibahas adalah debat ini bukan membahas terkait apakah karir spesialis menjadi opsi yang lebih baik ketimbang jenis karir lainnya, tetapi melihat dinamika dan anggapan masyarakat terkait karir spesialis yang memang cenderung membawa kesulitan bagi para pekerja maupun dalam konteks ini penyedia kerja yang telah dibahas oleh pembicara pertama saya. Yang kedua yang harus diluruskan adalah definisi dari tim oposisi terkait spesialisasi bisa diterima jika mosi dari debat ini berbunyi menyesali glorifikasi terhadap pilihan individu untuk menjadi spesialis yang bukan dalam konteks karir. Namun mosi ini secara eksplisit menjelaskan soal karir, jadi kita memilih untuk membahas bagaimana hal atau glorifikasi tersebut berdampak terhadap pilihan orang untuk misalnya memilih karir-karir tertentu, dan misalnya tipe-tipe spesialisasi yang dimaksud tetap masuk ke definisi yang ditetapkan oleh pembicara pertama saya. Namun, mari kita bermain dalam konteks mereka dan bagaimana mereka melihat spesialisasi. Mereka mengatakan bahwa spesialis atau orang yang misalnya memiliki kepandaian atau misalnya skill set dalam suatu spesialisasi tertentu dibutuhkan untuk menjawab tantangan di masa depan ataupun pada saat kondisi yang sangat disruptif, mungkin spesialis juga penting. Dua respon terhadap hal ini. Yang pertama, argumen ini tetap dismissive terhadap bingkai yang telah ditetapkan oleh tim proposisi terkait di dunia kami tidak akan mengatakan bahwa semuanya menjadi spesialis atau semuanya menjadi generalis. Tapi kami mengatakan bahwa ketika glorifikasi ini dihilangkan, berarti pilihan orang untuk menjadi atau mengambil jalan karir atau memilih atau untuk menjadi apapun yang dia mau lebih bebas dan tanpa ada paksaan karena glorifikasi yang terjadi di masyarakat. Tapi meskipun dalam konteks disrupsi itu sendiri, argumen mereka terkesan tidak realistis. Ketika misalnya dibutuhkan spesialis untuk misalnya menyelesaikan masalah tertentu. Contoh seperti ini. Seorang analis di misalnya spesifikasi teknologi A
mungkin saja akan langsung kehilangan pekerjaannya ketika misalnya mendapatkan teknologi yang lebih baru, misalnya seperti otomasi, yang mungkin hal-hal yang telah dia pelajari sepanjang misalnya 20 atau 30 tahun, mungkin saja langsung hilang dalam sekejap ketika misalnya ada teknologi baru yang masuk. Makanya generalis di sini memiliki peran untuk menambah skill dari masyarakat-masyarakat yang sifatnya lebih adaptif terkait masalah-masalah yang akan mereka hadapi ke depannya. Mungkin seperti itu yang bisa dijelaskan untuk merespon argumen dari tim oposisi. Selanjutnya akan saya bahas dalam argumen saya. Argumen saya akan berlandaskan dua hal. Oh ya, sebelum itu silakan. Bukannya ketika kita memiliki gelar spesialis, berarti gelar ini akan sangat kontekstual dengan masalah-masalah yang terjadi di saat ataupun zaman itu juga, seperti yang kalian bilang bahwa zaman itu sangat dinamik, oleh karenanya gelar spesialis juga dibutuhkan. Ya, hanya karena dia dibutuhkan pada saat ini, bukan berarti mereka akan terus relevan jika ada orang lain yang misalnya berinovasi untuk mengadakan barang yang lebih baru. Misalnya ketika Anda menjadi perakit mobil, mungkin Anda akan digantikan dengan misalnya barang yang misalnya lebih baru, misalnya seperti itu. Atau misalnya hal-hal yang sifatnya bisa saja menghilangkan kerja kalian secara praktis di lapangan karena ada teknologi yang lebih baru. Dan hal itu telah terjadi berulang kali di masyarakat kita. Nah, argumen pertama saya berbunyi, glorifikasi tipe karir yang seperti ini atau tipe-tipe karir yang diglorifikasi dapat menghilangkan esensi manusia untuk memiliki kebebasan terhadap menentukan jalan untuk bertahan hidup. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama adalah ekspektasi masyarakat. Pembicara pertama saya menjelaskan mengapa masyarakat akan terus diekspektasi oleh masyarakat lainnya untuk memiliki pilihan hidup. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa sejatinya ekspektasi masyarakat itu ada? Ekspektasi masyarakat untuk memiliki pekerjaan ideal selalu jatuh kepada pilihan karir yang spesialis karena mereka cenderung berpikir bahwa pekerjaan tersebut adalah cara yang paling tepat untuk mendapatkan keuntungan atau misalnya di kasus yang lebih buruk, mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan selama ini oleh orang tuanya kepada anaknya dengan cara yang paling cepat, dengan memilih satu jalur pendidikan hingga anaknya menjadi spesialis dan mungkin akan mengembalikan semua itu kembali kepada orang tuanya. Ini buruk, karena dalam dunia yang penuh dengan disrupsi ini, masyarakat lebih senang untuk mencoba lebih banyak jenis pekerjaan karena mereka meyakini bahwa cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, ketika dorongan-dorongan ini disematkan kepada seorang individu yang misalnya akan memilih pekerjaan, mereka kehilangan kebebasan atas menentukan cara terbaik yang mereka yakini untuk bertahan hidup. Kenapa ini berbahaya? Ini berbahaya terkhusus kepada kelompok rentan yang memang alternatif untuk mereka bertahan hidup sedikit. Karena kapital yang mereka miliki terbatas dan menjadi spesialis bukan secara yang paling mudah, dan suatu saat ketika memang dia bisa untuk mengambil jalur itu sangat gampang untuk didisrupsi oleh hal lain, maka menjadi generalis mungkin adalah pilihan dari orang-orang ini. Tapi karena glorifikasi bahwa spesialis adalah yang terbaik, jadi mereka sangat setengah mati atau sangat kesulitan untuk misalnya langsung secara tiba-tiba mengganti jalur karirnya untuk menjadi generalis, dan mereka sudah terlambat untuk hal itu. Nah, itu dari segi masyarakat dan bagaimana ekspektasi itu bekerja. Dari segi penyedia kerja, dari perusahaan-perusahaan yang memang selalu mengekspektasikan spesialis untuk masuk ke dalam perusahaan mereka cenderung untuk tidak melihat ada talenta-talenta di luar sana yang mungkin bisa dengan misalnya sangat baik untuk misalnya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kantornya. Kita mungkin juga lihat di alternatif bahwa misalnya ada orang-orang yang sangat bertalenta dan mungkin memiliki skill set yang cukup untuk masuk ke pekerjaan tersebut. Tapi ini ditutup oleh narasi dan glorifikasi terkait orang harus menjadi spesialis, orang harus memiliki pengalaman pekerjaan berapa tahun, orang harus misalnya memiliki pendidikan formal atau misalnya selesai dari kuliahnya misalnya. Nah, hal ini membuat orang-orang yang misalnya siap untuk bekerja dan memiliki skill set tersebut tidak bisa untuk secara mudah masuk dan akan mempersulit misalnya dan memperkecil pool atau misalnya kelompok orang-orang yang misalnya bisa untuk menyelesaikan masalah yang dipunya dalam perusahaannya untuk bisa terselesaikan karena sedikitnya pilihan yang mereka miliki. Nah, apa yang terjadi dengan dunia tanpa glorifikasi ini? Dunia tanpa glorifikasi ini
akan membuat orang memiliki banyak pilihan dan menentukan cara terbaik untuk mereka bertahan hidup tanpa harus lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh masyarakat dan bisa untuk selamat dari krisis finansial ketika mereka sudah berada di daerah yang terdisrupsi misalnya seperti itu. Maka demikian berikut argumen yang kami sampaikan atas perhatian yang kami ucapkan. Baik, terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih pembicara kedua pemerintah pembuka. Berikutnya saya panggil pembicara kedua oposisi pembuka untuk memberi respon dan argumentasi. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, untuk interupsi bisa langsung menghidupkan mic. Pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kami tidak berpikir bahwa glorifikasi daripada career specialist akan begitu berdampak terhadap orang-orang seperti apa yang telah Haikal jelaskan, dampaknya yang sangat berdampak pada orang-orang yang tidak lagi memiliki opsi lain. Karena kami berpikir sebenarnya ketika Haikal mengatakan bahwa orang-orang akan berlomba-lomba ke spesialis karena lebih seksi sebagai opsi dibandingkan ke generalis, kami berpikir ada banyak opsi pekerjaan di generalis. Dan orang-orang tersebut yang generalis lebih bisa masuk ke dalam kebanyakan opsi karena mereka memiliki basic ilmu di berbagai macam bidang tersebut. Contohnya saja dokter umum. Dokter tersebut bisa memasuki berbagai macam spesifikasi masalah dalam kesehatan kita, dan logiknya spesialis itu susah untuk ditempuh karena memang permintaannya tidak terlalu banyak dan target konsumer akhirnya itu sedikit. Oleh karenanya kami tidak menganggap dan melihat mengapa ini menjadi suatu masalah ketika orang-orang status quo memiliki kedua opsi ini. Tetapi mari lihat apa yang telah dibawa oleh tim pemerintah. Respon dan juga argumentasi saya akan bercampur dalam satu waktu. Jadi kami berpikir dalam dunia pekerjaan dan pengembangan karir, yang penting untuk dikonsiderasikan sebenarnya adalah dan dipastikan adalah kesempatan akan selalu ada dan akses atas kesempatan tersebut selalu disediakan. Hal ini penting karena seperti yang Lucy katakan juga, zaman selalu berubah. Oleh karenanya justru kami berpikir gelar spesialis penting untuk membedakan kemampuan tiap-tiap orang dan bagaimana kemampuan mereka bisa berkontribusi terhadap masalah yang kontekstual pada saat itu juga. Haikal mengatakan bahwa spesialisasi ini tidak akan bertahan lama. Yang pertama, kami berpikir ini tidak apa-apa karena memang zaman selalu berubah. Tapi yang kedua, inovasi memang bukan dilakukan berdasarkan apakah hal tersebut akan bertahan lama atau tidak, tetapi seberapa terbarukan dan menyelesaikan masalah hal tersebut untuk diinovasikan. Oleh karenanya, ketika ada perubahan karir ataupun ada perubahan jenjang pekerjaan dan skill set yang perlu orang-orang itu dalami, kami berpikir hal tersebut adalah bagus karena berarti hal tersebut adalah hal yang benar-benar dibutuhkan pada zaman yang kita sementara lalui saat ini. Tapi mari kita berargumentasi mengenai akses dan kesempatan, karena ini juga yang diargumentasikan oleh tim pemerintah. Kami berpikir bahwa ketika kita berkuliah, kami berpikir bahwa tidak semua orang bisa berkuliah di tempat yang mereka inginkan. Kadang ada orang juga yang berkuliah karena ekspektasi orang tua, dan ada juga orang berkuliah karena tempat itu bergengsi. Oleh karenanya, opsi untuk bisa belajar di luar perkuliahan itu penting, dan hal inilah yang membuat orang-orang tersebut memiliki akses untuk menjadi seseorang yang spesialis. Oleh karena kita melihat bahwa karena tidak semua orang bisa berkuliah seperti apa yang mereka inginkan, dan tidak semua orang bisa melanjutkan jenjang karir dari apa yang mereka kuliahkan, hal ini sangatlah penting. Hanto juga berkontribusi dengan menjelaskan bagaimana hal ini membuka akses bahkan untuk orang-orang yang tidak memiliki gelar sarjana. Bisa kita lihat orang-orang berada di dunia kerja agensi dan menjadi graphic designer misalnya, di mana hal ini bisa diklaim sebagai spesialisasi mereka dengan skill dan portofolio. Oleh karenanya akses yang seperti ini dan kesempatan seperti ini yang terbuka di zaman sekarang adalah hal yang penting. Oleh karena kita tidak menyesali adanya glorifikasi dari spesialisasi. Tapi yang kedua, kita merasa bahwa spesifikasi tertentu di lapangan pekerja tertentu tidak hanya bisa didapatkan dengan belajar lagi seperti yang mereka karakterisasikan dan membayar lebih untuk kuliah lagi misalnya. Karena yang pertama kami berpikir pengalaman dapat didapatkan lewat misalnya magang. Jika kita tidak merasa misalnya perkuliahan yang kita rasakan di kuliah kita saat itu bukan sesuatu yang ingin kita lanjutkan karirnya ketika kita telah lulus dari perkuliahan, oleh karena orang-orang ini bisa saja menjalankan karir lain dan bisa saja mendapatkan pembelajaran lagi di luar
jenjang kuliah, dan ini bisa mereka akses lewat magang. Dan dalam magang misalnya juga, ketika kita misalnya adalah orang yang ingin melanjutkan perkuliahan dengan pekerjaan kita nantinya, skill set ini walaupun kita tidak dapatkan di perkuliahan, kita juga bisa dapatkan di magang-magang, karena biasanya di satu posisi pekerjaan tertentu seperti marketing misalnya, marketing bisa saja memiliki berbagai deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan, misalnya spesialis di SEO, spesialis di SEM, atau digital ads. Ini adalah bentuk-bentuk spesialisasi yang bisa saja mereka belajar walaupun bukan lewat perkuliahan, dan ini dapat mereka akses di lapangan pekerjaan sekarang. Tapi yang kedua, belajar sekarang ini tidak hanya bisa lewat berbayar ataupun spesialisasi lagi ataupun belajar lagi di kuliah, karena biasanya banyak sekali spesialis-spesialis yang kita miliki sekarang ini yang ingin mengajarkan informasi-informasi dan juga pelajaran tersebut melalui media sosial seperti TikTok dan YouTube misalnya. Misalnya seperti ingin belajar UI UX, kita memiliki banyak spesialis yang juga mengajarkan mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, ketika kita melihat ada orang yang ingin menjadi spesialis di bidang tertentu, dan karena permintaannya banyak, oleh karenanya banyak juga orang yang ingin mengajarkan hal tersebut, oleh karenanya kita melihat bahwa banyak akses dan juga kesempatan yang sebenarnya disediakan di status quo saat ini. Tapi ini adalah hal yang berbeda ketika kita berbicara mengenai dokter spesialis dan psikiater misalnya, karena mereka ini membutuhkan karir spesialisasi karena yang mereka pelajari itu memang lebih dalam, dan mereka membutuhkan sertifikasi untuk misalnya memberikan obat dan hal lain sebagainya. Ini bukanlah hal yang bisa mereka dapatkan atau mereka pelajari dari jurnal-jurnal tertentu, tapi mereka harus belajar hal ini lagi. Tapi yang kedua, tim pemerintah juga mengatakan mengenai bagaimana kita akan terjebak terhadap kemampuan-kemampuan itu saja. Sebenarnya hal ini hanya akan menjadi masalah untuk orang yang sudah lama di pekerjaan tersebut. Dan kebanyakan perusahaan akan menuntut orang tersebut juga untuk beradaptasi ke kebanyakan kemampuan tersebut. Hanto juga sudah menjelaskan bahwa orang-orang ini akan tergantikan, dan itu adalah sifat natural dari perkembangan zaman yang juga diakui oleh Lucy di pihak pemerintah. Oleh karena kita tidak melihat mengapa pergantian pekerjaan ini menjadi masalah, karena selalu saja ada keinginan dari perusahaan tersebut untuk mempertahankan orang-orang yang sudah lama bekerja di mereka misalnya, karena orang-orang ini dilihat sebagai orang-orang yang sangat memiliki nilai, bukan karena mereka memiliki kemampuan saja, tapi juga sifat dan bagaimana mereka bekerja selama bertahun-tahun misalnya. Oleh karenanya kami merasa hal tersebut bukanlah masalah untuk menjadikan masalah. Kami juga berpikir sebenarnya di dalam mosi ini tim pemerintah hanya akan bisa menang jika dapat membuktikan bahwa dampak buruk dari spesialisasi ini, yang pertama itu eksklusif, dan yang kedua sangat berdampak buruk hingga sulit untuk mencari alternatif solusi ataupun pencegahan dampak. Kami telah menjelaskan kepada kalian bahwa dampak-dampak tersebut sebenarnya tidak eksklusif karena kita masih memiliki alternatif-alternatif lain, dan juga dengan argumentasi mereka sendiri bahwa zaman ini terus berkembang, oleh karena kita membutuhkan juga kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik karena masalah-masalah yang kita alami juga lebih spesifik. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara kedua. Oposisi pembuka atas pidatonya. Perdebatan di tim pembuka sudah selesai. Terima kasih teman-teman atas waktunya, dan